Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Ingapso sung tulodo. Ingmadya mangun karsa. Tutwuri handayani. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman, calon guru penggerak angkatan 7. Dalam video ini, saya akan memaparkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Siapa yang tidak mengenal Ki Hajar Dewantara? Aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Pemikiran-pemikirannya pada konteks pembelajaran dalam perkembangan pendidikan di Indonesia telah banyak dijadikan dasar utama bagi mendidik peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Konsep kodrat ini saya akan umpamakan sebagai 3 ekor hewan yang hidup di berbagai ekosistem yang berbeda. Hewan yang pertama, burung, kedua, tupai, dan ketiga, ikan. Burung, hewan yang bisa terbang. Ketika kita memerintahkan burung untuk terbang setinggi angkasa, maka akan dengan mudah burung tersebut bisa melakukannya. Namun, jika kita memerintahkan burung untuk berenang menyelami lautan, maka burung tersebut akan mengatakan tidak bisa. Tupai, jika kita perintahkan untuk memanjat pohon, melompati pohon-pohon yang tinggi, maka akan dengan mudah tupai tersebut melakukannya. Namun, jika kita perintahkan tupai tersebut untuk terbang mengelilingi angkasa, maka tupai tersebut akan mengatakan tidak bisa. Ikan, jika kita perintahkan untuk berenang menyelami dalamnya lautan, samudera, maka akan dengan mudah ikan tersebut melakukannya. Akan tetapi, jika kita memerintahkan ikan tersebut untuk memetik buah yang ada di atas pohon, maka ikan tersebut akan mengatakan tidak bisa. Inilah yang disebut kodrat alam dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi kodrat Ki Hajar Dewantara, kita belajar akan keunikan setiap anak yang memiliki keunikannya masing-masing. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik kepada siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak. Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan itu suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya,
bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu, agar dapat memperbaikinya, bukan dasarnya dan tumbuhnya itu. Hal ini dianalogikan seperti seorang petani. Petani yang menanam padi, misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi dan ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat padi. Padi tidak bisa diubah menjadi jagung ataupun tanaman lainnya. Begitupun siswa. Tidak ada yang dapat mengubah kodrat alam anak, karena anak dilahirkan dengan kodratnya masing-masing dan dasar jiwanya masing-masing. Guru hanya dapat menuntun. Bagaimana cara guru menuntun akan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap tumbuh kembangnya anak. Demikian video penjelasan gambaran tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.